Keluar Yuzong beserta kan. juga dengan Yuzong Naga. Kendali team fight lagi dan lagi ya. Coba buat diamankan dan bahkan kalau misalkan kita menengok dari early gamenya ini EXP Land udah timpang banget untuk ngomongin soal clear wave minion. Tapi Loyi jawaban yang manis ketika kita ngomongin soal Faramis. Yes, karena biasanya bakal berkumpul dispersion, ditambah lagi masih ada juga diversion kalau memang dia nanti mau main surprise ya kan ke lini belakang lawan. Itu bakal membantu banget, ditambah ada rotation. Nah ini yang bakal membantu banget untuk ngumpulin semuanya jadi satu. Tinggal pertanyaan gue gini kok. Apa tuh? Kalau ngomongin soal nanti di dalam team fight besarnya, ini bakal ke combo apa itemnya? Apakah bakal ke arah Enchanted Talisman Genius One? Atau nanti bakal menuju kepada Clock of Destiny Lightning Truncheon? Karena lagi happening juga tuh. Ambil cooldown atau ambil burst damage? Iya, simple aja. Itu yang bakal kita lihat karena langsung aja kita masuk ke dalam game yang ketiga di Grand Final. Women Starling Season yang kelima antara Bigetron Era versus RRQ Mika. Oke, inilah dia game yang ketiga. Best of 7 series. Ingat ini adalah pertandingan yang sangat amat menentukan bagi masing-masing tim dengan poin yang sudah mereka kumpulkan. 2 untuk Bigetron Era, 0 untuk teman-teman RRQ Mika. Oh, masih mau sabar dulu di early game mengingat memang. Nah ini nih, bedanya kalau ada Lolita ya, kalau memang NG bisa memanfaatkan momentum, ini bisa jadi kiting yang cantik sih bagi RRQ Mika ketika tim fight. Iya. Ya kan dia harus bersabar lagi untuk main pelan-pelan, tapi lihat NG-nya udah mulai dicolek-colek sama Vivian. Jet Kundo juga udah mulai dilepasin dengan satu banana terakhir. Ternyata physical attack Cini masih kurang damage-nya untuk menumbangkan NG. Ya balik lagi karena dengan kita tahu Faramis ini bukan tipikal basic attack. Dan ditambah dengan bagaimana movement dari pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Era, ini akan membuat sebuah flicker menjadi jawaban agar nantinya NG tidak bisa melakukan ganking ke arah bagian side lane-nya EXP lane atau gold lane, tapi di bagian area jungle pertikaian mulai terjadi. Ash benar-benar gak dikasih bebas untuk melakukan farming. NG udah mulai ketawa di arah depan, coba untuk dijukir terlebih dahulu dan bahkan gak punya flicker lagi buat sekarang. Langsung ada pergerakan yang sangat agresif, langsung ada rotation juga, dispersion pun connect, sprint pop out mencoba untuk menghindari semua gerakan dari RRQ Mika. Tempest of Blades kayaknya defensif. Iya, itu tadi sebenarnya sprint yang di-pop up di momen yang tepat. Kalau enggak itu Ash bakal dapetin 2 poin kill loh. Bahkan 3. Bahkan 3 ya kan. Tapi untungnya mereka sadar ini overcommit. Kita harus mundur dulu ke belakang. Jadi wise decision sih tadi yang dipersembahkan sama Bigetron Era sih. Dan gak tahu kenapa Tempest of Blades-nya benar-benar menurut aku ya terburu-buru. Iya. Tapi di satu sisi dia juga sadar bahwa depannya adalah Karina. Nah, Jadi gak bisa nge-hit iya. Kalaupun dia gak menggunakan ultimate, dia pasti bakal bisa engage. Yes, itu dia. Instan banget. Jadi daripada kena burst dan malah dapetin objektif ya kayak sekarang sih. Karena memang kalau lihat Link juga dia butuh purple buff, That's why tuh lihat tuh digangguin sama Vivian yang kedua Dragon ya. Dia boleh dikeluarkan tadi. Ini bahaya banget karena udah ada cooldown yang didapatkan dari sosok seorang Ashe. Walaupun ada cooldown dari segi Finch Point, tapi setidaknya kali ini dia tidak kehilangan nyawanya. Dan masih bisa farming lagi di area jungle yang dia miliki. Mencoba untuk bermain lebih sabar lagi ya, Be ya. Karena kalau sampai taruh terburu-buru, diversion. Cel sudah mulai kelihatan, tapi ada satu yang belum muncul. Oh, di baru muncul. Enggak. Ini ya. Selain kayaknya Ashe yang bakal bahaya kok. Iya. Karena balik lagi, ini 2 orang bakal nempel terus nih. Dari Cini dan juga Vivian ya. Dia nggak ngasih satu movement kecil sedikit pun agar Ashe bisa farming. Nah, apalagi kan balik lagi ya, Vivian tuh pakai Chow yang dimana dia bisa ngelok. Ya. Kalau sampai Ashe maksudnya malah mau coba untuk macam-macam ngelawan balik, otomatis di sepak cong. Sepak ini dia. Dengan retribution yang mau gak mau dia bakal mencoba untuk meng-engage ke depan. Langsung sprint pop out ke belakang. Langsung dipanggil juga dengan altar. Flicker sudah digunakan tapi ternyata ini kayaknya bakal langsung petaka. Nomor 16 digunakan tapi tidak ada lagi yang bisa nge-backup dari NG. First Blood diamankan dengan cepat di Bigetron Era. Bermain mencoba untuk bermain dengan instan. Karena udah dapat 1, mereka nggak mau berhenti. Mereka mau ngincer untuk poin keduanya. Tapi buat sekarang lihat siapa yang mulai di-engage. Lele Pingkan bakal dalam ancaman dan heavy spin pun digunakan. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Bumieko tapi ternyata belum mendapatkan poin dan momentum untuk mengamankan 1 tambahan poin kill
menjadi 2 untuk Bigetron Era. Yap. Itu benar-benar momen yang tepat banget tadi karena NG tertinggal ya. Ya. Ketika teman-temannya mundur semua, NG mungkin mau mencoba untuk mengcover teman-temannya. Tapi karena teman-temannya jauh itu juga nggak bisa di-backup sehingga NG tumbang begitu saja. Dan lihat terjadi lagi engagement di mana Purple Buff yang kali ini udah mulai dicolek-colek Dwarf Dragon menuju ke arah Lele dengan Darius sekarang masih bisa meningkat ke arah belakang. Mencoba untuk kabur tapi sayang sekali ditusuk sama seorang Vival. Masih mencoba untuk mendapatkan sebuah Purple Buff yang ini bakal jadi keuntungan karena balik lagi dengan Retribution yang dia miliki akan ada 2 target Akai dan juga dari segi Purple Buff-nya, tapi agak dilema karena Ash dia bingung mau retri kemana, Purple Buff atau Turtle yang udah mulai di setup kayak gini, bahkan di take over. Karena dua-duanya penting. Iya. Dua-duanya penting dan di reset begitu aja dengan kehadiran dari sosok Cini yang dia masih punya altar untuk melakukan teamfight secara paksa. Betul, apalagi Purple Buff kan tadi udah diambil sama Vival, otomatis Link S kali ini tidak bisa bermain dengan cukup gesit ya. Finch Poise-nya bakal lebih tertahan karena energinya irit banget, tapi Dwarf Dragon menuju ke arah Queenie. Queenie berhasil di take down walaupun benar Blast connect dengan satu badan terakhir mencoba untuk ditusuk sama S, tapi dispersion, rotation, masih ada Tempest of Flame di out sama seorang Fumieko, dikenai Furious Dive, NG-nya tumbang, looking forward karena Gyokoi sendirian dijepit sama teman-teman Bigetron Era karena Cell masih terus juga mencoba untuk menghajar ke arah Gyokoi dengan satu badan terakhir, tidak bisa bertahan. Unstoppable didapatkan oleh Vival. Dan 5 poin kill diamankan dengan cepat oleh teman-teman dari Bigetron Era. Turtle yang aku kira tadi di reset dan langsung di setup, ternyata enggak. Mereka mau hero dulu, mereka tahu Karina farming hero. Bukan farming objektif, bukan farming lane, tapi farming hero. Dan buat sekarang lihat, Queenie mau tidak mau hanya bisa melakukan hal yang dimana tidak ada orang sama sekali, tapi ternyata Cell tidak melakukan atau bisa dibilang tidak membiarkan Queenie untuk mendapatkan gold leading yang seimbang dengan keuntungan yang sudah didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Karena saat ini 5 poin kill, unggul 4.000 gold. Ya, ini merupakan keunggulan lebih jauh. Tapi lihat lele pingkannya. Kali ini ketarik tadi dengan adanya Ghostbuster. Tapi masih ada heavy spin untuk bisa mengacaukan formasi dari Bigetron Era. Tapi Sudah mulai terdengar. Sudah mulai menghilang. Tapi lihat, udah mulai di backup juga. Langsung diajar, tapi Queenie flicker ke arah belakang. Vival mencoba untuk masuk dengan Shadow Assault karena ada efek altar di sana sehingga dia berani nomor 16 juga dipapap. Tempest of Flame mulai dikeluarkan. Mencoba untuk memberikan damage, tapi sepertinya mereka lebih milih untuk mundur ke belakang karena terlalu berbahaya. Dan itu timingnya pas banget. Vival benar-benar lepas dari altarnya dan kena freeze beberapa detik ketika nomor 16-nya keluar. Jadi nggak ada efek stun, hanya ada efek penyelamatan dari altar seorang Cini. Semakin lama Cini punya uang, semakin cepat cooldown yang dia dapatkan. Ingat, ada item yang namanya Enchanted Talisman, ada item juga yang namanya Fleeting Time. Ini adalah 2 item yang nantinya akan memporak-porandakan Bigetron Era agar teman-teman Araki Mika melakukan teamfight, tapi kali ini ada Dwarf Dragon secara paksa di depan. Coba untuk dapetin dengan Ghostbuster, heavy spin ke arah belakang, flicker digunakan, coba untuk defensif, langsung ada Miltation, Vivian down, tapi tidak ada trade kill sama sekali. Dan di sisi lain Ash-nya juga mulai mendapatkan pattern farming yang dari tadi dia butuhkan. Tapi dapat space untuk Alta Minotaur tersebut tolong dikejar karena NG-nya ditabrak. Bahkan Vival, dia berhasil untuk menusuk ke arah Gyokoi dengan Shadow Assault-nya serta Alta Minotaur yang didapatkan. Tapi S juga dapat Outer Top Turret. Itu dia, split push adalah metode yang masih bisa masuk akal. Fail banget bagi teman-teman dari Araki Mika, tapi ternyata Wesker Power ternyata tidak cukup untuk menembak ke arah Vival dan malah hanya memaksa mundur Lele Pingkan agar tidak termakan dengan Shadow Assault yang dimiliki oleh sosok Vival. Betul, satu Lele tebel. Walaupun dikejar sama Vival tadi belum tentu tarik down. Yang kedua ada Wesker. Kalau dia sampai maksain itu Dance of Blades selesai, ditembak, kepalanya auto hilang. Tapi lihat dari inner bottom turret sudah mulai menjadi incarankah, walaupun minionnya sudah mulai habis perlahan-lahan untuk teman-teman Bigetron Era. That's why mereka harus set up di lain tempat di mana Turtle langsung diambil sama seorang Vival tanpa adanya gangguan dari teman-teman RRQ Mika. Bataknya nih, Be. Dengan Link yang tidak dapat tempo walaupun dia tidak ter-take down di menit yang ke-8, bagaimana caranya RRQ Mika bisa membalikan keadaan? Nungguin setup atau bahkan nungguin 5 movement yang ada dari teman-teman Bigetron Era, tapi ternyata lihat untuk menumbangkan Fumieko aja mereka gak bisa kok. Ini PR-nya ketika counter setupnya mencoba untuk mengcover sosok Queenie, tapi ternyata untuk dealing damage-nya itu nggak cukup bahkan untuk menumbangkan EXP laner.
betul-betul dia bisa pakai Black Dragon Form, kabur ke arah belakang yang membuat RKBK bahkan tadi hampir semua resource keluar loh, Be. Hampir semua resource di Virus Passion tadi kan ditembakin ya kan. Tapi Fumieko udah terlalu tebal, apalagi Vival baru aja ngamanin Holy Crystal. So, waduh ini damage magicnya sih bakal pedes banget sih sekali menggunakan Shadow Sword nih. Ya balik lagi karena dia belum tumbang sama sekali, ini akan membuat damage stack-nya makin lebih mematikan. Apalagi kita ngomongin soal Ancient Talisman. Ini dia yang akan mempermudah cooldown dari segi seorang Faramis. Aha. Apalagi di sini juga Gyokoi ya belum bisa terlihat secara maksimal di Dispersion Rotation karena memang Bigeter eranya nggak mau ngumpul bareng-bareng, Be. Iya. Jadi nggak mau dijadiin satu, di sandwich sama di Dispersion Rotationnya Luoyi. Sementara gitu. Luoyi ini membutuhkan 5 member yang ngumpul di satu titik, bahkan ada satu pergerakan rotation. Halo, kosong ternyata. Yap, cuman buat cek ombak aja. Cek ombak. Ya kan, ada nggak ini hero di sana? Tapi tiba-tiba kalau ada Black Dragon Form lucu sih. Wah, tiba-tiba naga yang muncul. Iya, naga yang muncul ya kan, dibalaskan terus saja, tapi buat sekarang. Bola Dragon Ball bersatu. Iya. Di arah bagian top lane hanya sedikit tekanan saja dilakukan. Spray down dari Nibiru's Passion, tidak ada yang mau melakukan overcommit karena buat sekarang RRQ Mika juga sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan pick off. Jauh dari Vivian agak sulit untuk di pick off. Ya, sebenarnya gini sih, frontline kan bisa dimanfaatkan sama Lele Tingkan. NG itu harus benar-benar fokus kapan momentum Numenon Blast dia bisa dilepasin dan connect ke lebih dari 2 hero, Be. Iya, Kalau iya. itu yang terjadi, Queen itu bakal enak banget untuk bisa maybe pakai di Virus Passion, mungkin juga pakai Weskernya, dan Ash dia bisa ngincer ke arah backline seperti Chell dengan Tempest of Blade-nya. Menurutku selama Vivalnya cooldown ya, dari segi Dance of Blade-nya itu mau di Wesker kayak gimana pun tetap instan. Ya. Cuma ya emang agak berat aja kok, apalagi dengan kita tahu Dance of Blade ini immune terhadap basic attack, jadi agak-agak PR untuk mendekati hal tersebut. Dan di sisi lain, Lordnya udah mulai didapatkan dengan cepat, Shadow Assault dilakukan dan bahkan tidak ada energi lagi Gak bisa. untuk seorang Ash. Karena dia nggak ada purple buff, dia mungkin dia mau coba untuk melakukan pencurian. Tapi mungkin udah dikabarin ke teman-temannya, that's why teman-temannya gak ada yang mau backup. Gue bakal Dan coba, energinya. gak apa-apa gue ke take down sendirian karena gue gak ada energi. Energinya Iya kan? itu loh. Ya, jadi Masalahnya- daripada kita matinya lebih banyak, it's Iya. better kalian nunggu aja di belakang. Cacing-cacing naga-naga deh gitu. Cacing naga-naga, Retribution ternyata tidak mendapatkan satu momentum yang mungkin diekspektasikan oleh sosok Ash sendiri. Tapi buat sekarang dengan ketertinggalan gold dan juga level, ini akan membuat Karina dari Vival, lihat, udah selesai dengan satu item dari Divine Glaive. Jadi makin lebih mengerikan lagi kalau misalkan engage ke arah belakang. Twin Blade-nya juga udah ready. Bahkan buat sekarang lihat damage-nya nggak cukup untuk memberikan dealing damage walaupun dengan combo dari Dispersion Rotation. Betul, karena Lord juga perlahan jalan manajemen dari mid dan juga top lumayan cukup rapi dari Bigetron Era. Terutama lihat Vivian, dia ada di lini depan. Bakal mencoba untuk menculik siapapun yang terlalu berani mencoba mencolek. Tapi lihat, Lele Tingkannya berhasil di take down. Legendary didapatkan, tidak ada Infinite dan Black Dragon Form. Beserta Altar berputar-putar menari dengan indahnya. Di atas base dari RRQ Mika dan WM Dragon pun dilepaskan. Di mana Gyokoi tidak bisa bertahan. Bahkan NG dengan satu badan terakhir dipukulin sama seorang Chell. Base-nya juga langsung hancur. Dan Bigetron Era take the game 3. 3-0 dan inilah saatnya mengatakan match point bagi teman-teman Bigetron Era. Piala dan kemenangan sudah ada di depan mata. Satu game terakhir. One last game. One last game dan one last dance untuk WSL season yang kelima. Full senyum bagi Vivian dengan bagaimana early game mereka yang berhasil dan eksekusi mereka tidak menggunakan 2 Lord lagi, Kolius. Betul. Kali ini cuma butuh berapa? Satu Lord saja. Karena tadi yang seperti yang Kolius mention, Be.